お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Paradox 94. Salam Paradox. Ada banyak anime bertemakan game, mulai dari anime tentang game yang bercerita kehidupan sehari-hari serta kisah cinta seorang pemain game. Namun dari semua cerita dalam anime bertema game yang ada, salah satu yang paling digemari adalah anime tentang game dengan tokoh utama masuk ke dalam dunia game online. Biasanya dalam anime bertema game, perangkat yang digunakan karakter untuk masuk ke dalam game yaitu virtual reality maupun teknologi lain yang memungkinkan. Namun tidak jarang juga pemain masuk ke dalam game RPG online yang dimainkan karena pindah dunia secara tiba-tiba dan dipaksakan untuk survival di tempat yang mirip dengan dunia game. Untuk penggemar anime tentang game atau suka bermain game, berikut ini ada rekomendasi anime tentang game terbaik pilihan Paradox. Namun sebelum mulai, seperti biasa, silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu demi keamanan dan kelancaran Anda menonton. Axel World. Tahun 2043 teknologi sudah sangat maju. Arita Harayuki, seorang anak SMP dengan badan subur yang selalu dibully oleh teman dan kakak kelasnya. Setiap merasa jengkel dan ingin menghibur diri, maka dia selalu pergi ke dunia virtual game. Di dunia game, Arita tidak terkalahkan. Sampai suatu hari seorang gadis yang sangat populer di sekolahnya, yaitu Kuroyuki Hime, memberikan sebuah software brain burst, di mana software tersebut memungkinkan seseorang untuk bisa masuk ke dunia Axel World. Dan dari sanalah petualangan seru Arita Harayuki di dunia Axel World dimulai. Overlord. Anime ini juga merupakan anime game terbaik yang pernah ada. Ceritanya tentang sebuah game virtual bernama Yejiji Drasil. Namun saat itu ternyata game ini akan ditutup, entah apa penyebabnya. Tokoh utamanya adalah Momonga. Dia lebih memilih melawan tindakan penutupan game ini. Kemudian tinggal di dalam game sampai waktu game ini ditutup karena terjadi kesalahan sistem dan server. Momonga pun terjebak di dalam game itu karena terjadi kesalahan. Semua non-player dalam game itu memiliki perasaan sesuai dengan apa yang penciptanya berikan. Momonga memiliki avatar dengan tampilan tengkorak yang gagah dan dialah orang yang paling hebat di dalam game itu. Sword Art Online. Siapa yang tidak kenal dengan anime satu ini? Ini juga merupakan anime dengan nuansa game pertama yang saya tonton. Bercerita di masa depan di mana teknologi sudah sangat maju, telah tercipta sebuah game virtual bernama Sword Art Online. Kirigaya Kazuto, seorang pemuda penggemar berat SAO, hari-harinya tak akan berarti tanpa bermain di dalam dunia SAO. Suatu ketika terjadi insiden di dalam game SAO di mana semua player terjebak di dalamnya dan hanya ada satu cara untuk keluar dari game itu, yaitu menyesalkan seluruh lantai level game. Di sanalah dimulai petualangan Kirigaya Kazuto alias Kirito di dunia game tersebut. Ya, memang sepertinya anime ini menjadi poros awal anime-anime tema game lainnya. Ada banyak para penikmat anime yang antusias dengan anime satu ini. Karena dalam anime ini selain menampilkan pertarungan-pertarungan seru, karakter-karakter keren, banyak konflik juga yang disuguhkan. Terutama cerita romantis antara Kirito dengan Asuna yang sangat menyentuh, di mana Kirito berjuang mati-matian untuk mendapatkan Asuna kembali melalui pertarungan yang sangat sengit. Bitom. Sekarang kita masuk ke anime yang lebih menantang, di mana kesalahan sedikit pun bisa berarti kematian. Berbeda dengan anime sebelumnya, kali ini mungkin lebih mengarah kepada game bertahan hidup atau survival. Bercerita tentang sebuah pulau nan jauh dari Jepang, tempat para orang yang dikirim oleh seseorang dengan dasar balas dendam. Di pulau itu semua player menggunakan bom sebagai senjata. Biasanya setiap player memiliki bom dengan tipe yang berbeda. Sistem permainan ini diambil dari sistem pertarungan dari game komputer bernama Bitom pada saat itu. Anime yang satu ini dijamin actionnya menantang dan sangat keren. So, untuk mengetahui ceritanya seperti apa, ikuti saja seri animenya. Death Parade. Hampir sama dengan anime yang di atas, di mana game pada anime ini tidak kalah menantang. Bedanya di Bitom orangnya masih hidup dan bertahan hidup, sedangkan Death Parade orangnya sudah mati. Berceritakan di akhirat, tempat di mana manusia setelah kematiannya melakukan seleksi, di antara dihidupkan kembali atau dimasukkan ke neraka. Di sini terdapat sebuah tempat penyaksian bernama Queen Decim, sebuah bar yang berisikan sebuah permainan di mana permainan ini menentukan bahwa manusia tersebut pantas atau tidak untuk dibangkitkan kembali.
Dan di Queen Decim ini terdapat juga seorang juri bernama Decim untuk menghakimi siapa yang pantas untuk dihidupkan kembali. Log Horizon berkisah tentang ribuan player yang terjebak dalam game yang bernama Elder Tales. Mungkin sedikit mirip dengan SAO, namun karakter utama di sini bukanlah seorang petarung pedang seperti anime-anime kebanyakan, namun seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan tinggi dalam memaksimalkan strategi penyerangan. Orang ini bernama Shiroi. Sedangkan suasana di anime ini tentu mirip banget dengan tema game, seperti adanya dungeon atau membentuk party untuk melakukan misi raid boss atau penyerbuan bos musuh. Yu-Gi-Oh! Anime satu ini sudah memiliki seri Yu-Gi-Oh yang sangat banyak, namun tetap menceritakan tentang satu permainan saja, yaitu duel kartu monster. Jadi bagi kamu yang suka dengan pertarungan kartu, anime ini benar-benar patut untuk kamu tonton. Anime ini banyak menampilkan permainan-permainan strategi dan pertarungan antar kartu monster dengan karakter-karakter yang super keren. Yu-Gi-Oh sendiri memang terkenal sudah sejak lama, bahkan sudah menjadi legenda saat ini. Awalnya berkisah tentang Yugi, seorang anak lemah namun memiliki keinginan kuat untuk menjadi seorang pemain yang handal, yang nantinya akan menjadi seorang King of Duelist. Guns. Mari kita pindah ke haluan anime yang memiliki unsur gore. Namun meski begitu, anime ini sebenarnya memiliki unsur game yang kental banget. Sebut saja kalau kamu disuruh melawan monster dan jika menang, maka kamu bisa mendapatkan koin yang akan digunakan untuk keluar dari game. Anime ini sendiri berkisah tentang sekelompok orang yang dibangkitkan dari kematian mereka dengan sebuah bola hitam misterius yang disebut Guns untuk memerangi monster asing yang bersembunyi di bumi. No Game No Life. Anime yang sangat populer di tahun 2014 ini bercerita tentang kakak beradik Sora dan Shiro yang sangat jago main game. Suatu hari mereka mendapatkan email tantangan dari seseorang untuk bermain catur. Siang dan malam mereka bermain dan akhirnya permainan itu berhasil dimenangkan. Selain itu diketahui ternyata penantang tersebut adalah seorang dewa dari dunia lain. Kemudian dia mengajak Sora dan Shiro untuk masuk ke dunia yang penuh dengan fantasi. Yang unik dari dunia ini adalah aturan mutlak dari sang dewa serta semua masalah yang ada di dunia itu harus diselesaikan dengan cara adu game. Shichisei no Subaru bercerita mengenai party bernama Subaru yang merupakan party terkuat dalam game RPG bernama Union yang terkenal karena kehebatan anggotanya. Suatu hari setelah terjadi sebuah insiden yang mengakibatkan satu orang anggota party Subaru bernama Asahi meninggal dunia, akhirnya game Union menutup layanannya dan semua anggota party pun berpisah. 6 tahun kemudian muncullah sebuah game bernama Reunion yang bisa dimainkan menggunakan akun yang sama dengan game Union, dan mantan leader party Subaru yang bernama Haruto juga ikut bermain Reunion. Akan tetapi ketika bermain game Reunion, tidak disangka-sangka Haruto kembali bertemu dengan Asahi yang seharusnya sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Gin no Guardian menceritakan tentang seorang gamer bernama Suigin Riku yang terkenal sebagai gamer miskin yang mampu mengalahkan musuh bahkan bos hanya dengan menggunakan peralatan gratis. Namun di dunia nyata, Suigin adalah siswa miskin di sebuah sekolah elit yang harus bekerja paruh waktu untuk memenuhi kebutuhannya dan sampai harus mencuri listrik sekolah untuk bermain game. Suatu hari Suigin menyelamatkan player wanita yang ternyata adalah Riku Rei, seorang gadis yang cantik, pintar, dan populer di sekolah yang merupakan putri dari wakil pimpinan sebuah perusahaan teknologi. Sejak saat itu Suigin dan Rei berteman dan sering bertemu dalam game. Namun di dunia nyata, Suigin tidak berani mendekati Rei karena Suigin merasa dirinya berada jauh di bawah Rei. Hack Series. Cerita bermula saat Tsukasa, seorang webmaster muda secara tiba-tiba dan tanpa alasan yang jelas terbangun di dunia game RPG bernama The World dengan keadaan hilang ingatan. Di sana Tsukasa bertemu dengan Christmas Knights, sebuah pasukan yang dibentuk untuk menjaga The World dan memastikan kelancaran sistem dengan mengawasi setiap aktivitas ilegal di The World. Saat itu Tsukasa dicurigai oleh pasukan Christmas Knights sebagai pengguna program ilegal. Karena tidak bisa logout, Tsukasa memutuskan untuk berpetualang untuk mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya yang sedang terjadi sambil berusaha menghindari dari kejaran pasukan Christmas Knights. Sword Art Online Alternative Gun Gale Online. Sebenarnya anime yang satu ini adalah spin-off dari SAO. Meski latar gamenya sama dengan SAO, namun cerita dan karakter di anime ini sungguh berbeda. Berkisah tentang seorang gadis bernama Karen yang merasa dunia tak cocok dengannya karena masalah tinggi badannya. Ia mulai putus asa untuk mencari teman karena selalu dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya.
Suatu hari ia mengenal sebuah game VR bernama Gun-Gal Online dan bermain di dalamnya. Ia akhirnya berhasil menemukan tempat di mana ia bisa membuat karakternya sendiri menjadi chibi dan imut serta bertemu dengan teman-teman yang mengerti akan dirinya. Mirai Nikki. Anime ini memiliki tema yang hampir sama dengan Beat-em, di mana orang yang terpilih harus bertahan hidup. Bercerita tentang Zeus, dewa yang akan hancur yang menciptakan sebuah game di mana orang yang terpilih harus memburu dan diburu untuk menentukan dewa yang baru. Amano Yukiteru awalnya memiliki kehidupan yang normal, namun semua itu berubah setelah ia bertemu dengan seorang gadis bernama Yuno. Ternyata si Yuki dan Yuno ini adalah kandidat dewa dan dipilih main dalam game. Meskipun anime ini bertemakan game, namun di dalamnya terdapat adegan-adegan gore yang cukup ekstrim. Konosuba. Anime ini memberikan sedikit mungkin lebih rasa humor untuk anime bertemakan game. Bercerita tentang Kazuma, seorang otaku kelas kakap. Suatu hari ia harus keluar rumah demi membeli sebuah figur action favoritnya. Namun naas, dalam perjalanan saat dia berniat menolong seorang gadis, dia malah tewas dari sebuah traktor. Tewasnya bukan karena terlindas, tapi karena shock. Setelah terbangun, dia sadar bahwa ia berada di dunia lain. Kemudian di sana dia pun bertemu dengan Dewi Aqua. Kazuma pun diberi pilihan untuk masuk ke surga atau hidup sekali lagi di dunia fantasi. Kazuma pun memilih hidup di dunia fantasi. Kemudian Aqua memberikan penawaran kedua kepada Kazuma untuk memilih satu skill atau senjata untuk dibawanya sebagai modal. Namun tanpa disangka-sangka, dia malah memilih Aqua. Keduanya pun dikirim ke dunia game berdua tanpa skill dan uang sedikit pun. Well teman-teman, itulah 15 anime bertemakan game terbaik pilihan Paradox. Apakah salah satunya merupakan anime favorit kalian? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox.